Yo coy, tanggal 27 sekarang. Jadi niatnya gue baru bangun jam setengah 8. Setelah semalam saya berniat saya harus bangun pagi, bangun pagi. Habis itu lari. Ternyata itu fana dan fana. Karena bangun pagi adalah sebuah hal yang fana, apalagi untuk seorang pendaki. Dan kali ini gua niatnya mau berangkat ke pos 1 Cigowong Ciremai via Palutungan setelah kemarin rencana kita batal untuk mendaki 2 hari 2 gunung ke Sindoro Sumbing. Akhirnya saya mencari pelarian kemana ya yang enak ya. Dan ternyata ada opsi yang menurut gua worth it, itu ke pos 1 Cigowong. Yang dulu sebenarnya gue pernah mendaki ke sana, cuman kayaknya dulu belum ada opsi tiketnya, belum ada 2 opsi bahwa bisa sampai puncak dan pos 1 Cigowong. Dulu gue mendaki ke sana itu dengan opsi hanya sampai ke puncak, dan ternyata gue nggak sampai puncak, gue hanya tidur di pos 1 Cigowong yang waktu itu alasannya ngantuk, padahal aslinya capek mas. Yang ke puncak itu cuma 2 orang, temen gue, Mas Indra sama Mas Husen. Dan gue mau kesana lagi niatnya buat latihan tipis-tipis sebagai pelarian juga, karena tidak jadi ke Sindoro Sumbing. Ya mungkin pos 1 Cigowong ini bisa dibilang cocok untuk orang-orang pemula yang baru mau naik gunung, untuk melatih kaki, pembiasaan terhadap medan yang menanjak begitu. Dan ini juga gue sebenarnya latihan tektok sebelum nanti gue diajak tektok Mas Indra ke Sindoro Sumbing begitu kira-kira. Oke. Dan gue mau siap-siap dulu, mandi, siap-siap, terus ke rumah Mas Indra sama Mas Lutfi, habis itu langsung berangkat ke Palutungan. Oke sih, mantap. Ya cuy, sampai kita di Cigugur dan kita mau cari logistik dulu. Biasa sebelum mendaki harus mempersiapkan logistiknya. Mantap. Mantap. Itu kemana nggak? Ini dia logistik wajib sebelum mendaki, turun tektok ya teman. Sosis kenjeler wajib bro. Mantap.
paham. Sampai semua orang juga. Royal. Oke, sampai kita di base camp Lutungan. Dan sekarang base campnya itu udah pindah ke atas di dekat pintu gerbang pendakian. Sebelumnya terakhir gua kesini pas tahun 2024, tahun baru 2024 itu masih di bawah base campnya. Sekarang udah pindah ke atas. Dan sekarang kita mau pembagian logistik karena tadi masih jadi satu, logistiknya masih campur-campur. Jadi packing dulu begitu kira-kira. Dan di sini ketinggiannya sekitar 1180 mdpl. Elevasi G-nya perkiraan sekitar 500-an, 400-500 begitu. Dan sekarang pendakian pos 1 Cigowong lebih tepat ini bukan seperti kawasan pendakian lagi, tapi sudah masuk ke wisata. Dan weekend ini wow, rame sekali, rame. Woi. Mantap. Kang Deddy. Mana ini Kang Deddy? Rame bro. Ana pesan-pesan, Boy. Pesan-pesan. Gak ada sih. Upgrade kaki kemarin turun dari gede. Kaki. Gimana? Kondisi kakinya bagaimana? Kondisi kakinya Masya sudah aman? Aman guys. Aman. Insya Allah. Insya Allah aman. Aman saya insya Allah. Oh, guys, udah bunyi kertek. Rame ya, Cigowong rame. Setengah 12. Nah, akhirnya kita baru berangkat trekking. Yang tadinya rencana berangkat dari rumah jam 7, jam 8, akhirnya jam 9. Dan tadi mulai trekking di ketinggian 1180. Elevasi G-nya sekitar 500-an mdpl begitu. Oke. Mantap. Mas. Mantap coy. Pegel durung. Ngap. Inilah pemuda jompo. Dan trekking di Cigowong ini sebenarnya sebuah pelarian. Gara-gara tidak jadi mendaki Sindoro Sumbing. Akhirnya pelarinya ke Cigowong untuk tipis-tipis latihan mendaki supaya pembiasaan terhadap
medan yang menanjak begitu. Makan padangnya kudu di gunung nih ya. Sensasi makan padang ketinggian. MDPL makan di atas ketinggian, makan di atas permukaan laut. Makan di atas permukaan laut. Ya benar, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saking apa? Saking kembongnya sih, Ram. Oh, maksudnya bisa nih sampai keringetan kayak gitu aja. Kita tiba kita hyperhidrosis, Cok. Aneh gitu teori ini Bang, hyperhidrosis. Mulai gampang ngeringet kan, Cok. Sehat toh? Tapi gampang aus. Pi, maaf sih, Pi. Kuncurna, Pi. Bentar. Kapan kembangnya, Pi? Oh, bocil-bocil akam sih lagi. Saya. Apa diganti di 60 fps ya? Hari 4K menggunakan 4K dibatasi, Cok. Waktu 8 menit ya. Baru berjalan sekitar 1,7 kilo dan waktu tempuhnya nggak tahu waktu tempuhnya berapa, Cok. 30 menit tadi, Cok. 30 menit. Ya, sekitar sama. Waktu tempuhnya 30 menitan. Ketinggiannya ada di 1400-an begitu. Jadi kita selesai makan sekalian nyebat dan ini lanjut lagi ke pos 1. Oke, coy. Mantap, coy.
Aduh, aku Ya coy, sampai kita di Cigawang. Ciwoko. Berapa kilo? 2 kiloan lebih, 2,8 gitu, nggak sampai 3 kilo ternyata. Oh, nggak sampai 3 kilo. Dan ketinggiannya itu ada di 1600 pas kalau di GPS. Ini suhunya sekitar 17 sampai 19 derajat, nggak terlalu dingin banget. Sekarang waktunya untuk menikmati alam Alam. semesta. Alam. Nyebat ya, dan makan apa, logistik wajib ketika mendaki. Oh, ini logistik sunah, Cok. Oh, Bukan sunah. bukan Wajib, canceler sih. wajib. Oh, sunah. Iya. Kalau wajib canceler. Canceler. Pomo banget. Dan rasanya itu sekarang pendakiannya beda banget sama yang pernah dulu gua kesini ketika tahun baru 2024. Ini nggak tahu kenapa kerasanya lebih ringan daripada dulu. atau mungkin dulu faktor malam, jadi oksigennya rebutan sama pohon. Jadi kita kerasanya lebih engap. Teorinya sih seperti itu, tapi faktanya secara ilmiah seperti apa ya kita tidak tahu. Dan ada pengalaman menarik dari Mas Lutfi ketika pertama kali mendaki ke Ciremai waktu perjalanan turun Di tahun 2000 berapa ya? 2020 ya? 2019. 2019-an. 2019. Jadi kita tuh mulai turun dari pos 7 itu sekitar ya habis zuhur lah, sekitar jam 1, jam setengah 2. Itu tuh turun kita sama-sama teman-teman pemula juga. Itu emang pendakian kita, trekkingnya emang lambat. Kita santai, ngimbangin sampai Cigawang ini tuh sekitar jam setengah 5-an. Sampai Cigawang jam setengah 5 atau jam 5 lah. Nah, kita lanjut dari Cigawang ke base camp. Waktu itu base campnya masih base camp yang lama, masih di samping jalan raya. Itu kita dari sini jam 5 turun, sebelum nyampe gerbang Palutungan. Itu tuh kita sempat nyasar. Itu tuh kondisi udah gelap. Ya pokoknya udah serem lah. Bawa headlamp nggak, Mas? Enggak bawa headlamp, sama sekali nggak ada yang bawa headlamp. HP lowbat semua. Akhirnya kalau yang di film-film tuh, film-film horor tuh, itu realitanya begitu. Gelap di hutan. Kita pemula, waktu itu saya umur 17 kan, 18 lah. 17 tahun, 18 tahun. Dan itu rata umur segitu semua. Lewat pertama jalurnya nyasar, yang seharusnya kita lewat jalur pendakian, kita malah lewat jalur evakuasi. Enggak, bentar dulu. Saya potong, Mas, saya potong. Sebenarnya yang memiliki pengalaman pendakian itu salah satunya Mas Lutfi di sini. Dia pertama kali, yang pertama kali semuanya itu first time ke Ciremai kan. Ya. Tapi minimalnya Anda memiliki pengalaman mendaki. Parahnya yang nunjukin jalan itu bukan Mas Lutfinya, tapi yang pemula. Pilihnya jalur evakuasi. Bukan jalur pendakian. Bukan jalur pendakian untuk mendaki gitu. Iya. Karena lanjut, Mas. Waktu kan yang di depan teman saya emang bener-bener
pertama kali dia jalan, ya jaraknya lumayan jauh lah, ada 5 langkah antara pendaki, 5 langkah ke belakang. Saya yang di belakang ikut yang di depan. Pas masuk jalur jalur evakuasi, ini kok jalur kayak asing. Perasaan tadi pas berangkat nggak lewat sini. Dengan suasana yang mencekam kan, ya udahlah jalan dengan merinding. Pas banget sampai gerbang Palutungan. Waktu dulu di gerbang Palutungan itu nggak seramai sekarang. Belum ada bangunan-bangunan Nggak itu ada ya? sama sekali bangunan. Iya. Masih kayak vegetasi begitulah. Pas banget kan gerbang Palutungan, depannya langsung perkebunan sawah tuh. Iya. Jadi langsung kelihatan. Perkebunan warga. Iya, perkebunan. Pas banget nyampe sini saya cerita sambil merinding. Nggak tahu kenapa. Udah sebelumnya mencekam, baru banget berdiri di gerbang, tek, tiba-tiba ada teluh. Tahu teluh nggak? Ya kalau kalian nggak tahu teluh itu kayak api tuh, api terbang dari atas, serorot. Kirain saya cuma saya doang yang lihat. Seret. Saya tanya ke teman saya namanya Iqbal. Ya Iqbal, kalau ente nonton nih, ente inget nggak? Ente tanya, Bal, ente lihat nggak? Iya lu lihat. Wah, di situ langsung diem. Yang tadinya mau istirahat dulu di situ, akhirnya udah lanjut aja turun sampai base camp itu ya sekitar jam 8 lah. Bodohnya kita berangkat dari rumah masing-masing, kita dari rumah itu naik angkot ngeteng. Nyampe situ malam nggak ada kendaraan, nggak bisa pulang. Akhirnya kita bingung. Untungnya dia temen si Iqbal tuh nelpon teman kita namanya Basit, dijemput sama bapaknya. Ya begitulah pengalaman sedikit mencekam sih, sedikit menakutkan. Masih ada kesan-kesan horornya, makanya saya penasaran. Mendaki gunung penasaran apakah saya akan mendapatkan pengalaman horor. Ternyata tidak. Bukan tidak, belum. Tapi selama mendaki sama saya nggak pernah mengalami kejadian horor kan? Nggak pernah. Walaupun kita sompral di gunung kan? Walaupun dia ini tuh salah satunya 11-12 sama Zawin. Dia tuh ngikutin Zawin, nantang setan. Dipanggil, ngeliat sedikit lah, disamperin, kentut. Kita yang keteteran, panik aja. Tapi faktanya memang kita nggak pernah menemukan hal tersebut. Walaupun ya, gue juga pernah ngecamp di Samarantu dan ada video di Samarantu. Ya aman-aman aja, yang katanya Samarantu salah satu pos yang paling angker, ya aman. Ya menurut gue sesuatu hal yang horor itu atau pikiran yang mistis itu adanya di mindset kita sebenarnya. Kalau kita tidak memberikan hal tersebut, nggak bakal ada dan nggak bakal kepikiran. Sama halnya apa ya? Sama halnya misalkan kita melatih fokus kita untuk kalau mendaki itu, kalau kita hanya fokus terhadap rasa capeknya, kalau dibilang capek, ya aslinya kita mendaki juga capek ya. Iya benar. Kalau fokus sama rasa capeknya ya kita akan terus-terusan mengeluh terhadap rasa capek itu. Tapi kan kita fokusnya bukan hanya terhadap rasa capeknya, tapi juga menikmati keindahan alam dan juga ketenangan alam raya ini, teman-teman. Kelas King. Jadi intinya apa, Bang? Poinnya kalau di gunung jangan takut setan. Jangan takut setan, Tapi takut sama kebodohan. Sama kebodohan begitu. Itu yang dibilang Zawin. Sungkem Bang Zawin. Jin itu hanya perlu diimani, bukan untuk ditakuti. Oke, mantap coy. Gimana ini Mas Leader? Tiduran Mas Leader, pegel kah? Ketua. Ketua. Cara menikmati alam yang benar itu gini guys. Anjir.